Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ramadan Mobilindo. Saat hari ini kita ada Mobilio E-CVT 2019 pemakaian 2020. Mobilio ini pertama keluar di tahun 2014 dan sekarang untuk tipe Matic-nya udah disuntik mati, udah nggak keluar lagi. Yang ada sekarang yang keluar tipe S manual. Kalau untuk tipe Matic-nya udah nggak keluar lagi, Honda tidak mengeluarkan lagi. Untuk Mobilio ini keluaran terakhir sudah ada DLR. Ketika mesin hidup ada DLR-nya. Di 2017 sebenarnya udah keluar facelift yang seperti ini nih, yang lebih gagah. Cuman di 2017 ini keluar facelift itu belum DRL-nya belum ada. Peleknya masih satu warna, kalau ini udah two tone dua warna. Untuk mobil Lio ini berpenggerak roda depan 4-wheel drive yang seperti tadi penjelasan di RAS. Kalau kelebihannya penggerak depan ini kontrol setir lebih terkendali ketika tikungan patah, ketika ngerem mendadak sebenarnya lebih safety, dalam artian lebih terkontrol di penggerak depan karena power engine langsung ke roda depan, mesin di depan, kontrol setir di depan, ya akan lebih enak untuk pengemudiannya. Makanya untuk mobil-mobil yang sport, yang kenceng itu pasti minimal roda depan atau AWD. Untuk AWD, kadang AWD pun ada yang roda belakangnya ikut belok juga. Itu masing-masing tergantung pabrikan. Ini kita balik lagi untuk pembahasan Mobilio. Penggerak depan punya kelebihannya di masalah kontrol, kemudian lebih nyaman, lebih enak, manuvernya lebih mantep, nggak ada understeer. Tapi kelemahannya juga ini di masalah kekuatan dari kaki-kaki. Kenyamanan tetap lebih nyaman untuk penggerak depan, suspensinya akan lebih enak. Kekurangannya kalau untuk jalan hancur, jalan ajrut-ajrutan kayak di daerah yang jalannya lubang-lubang besar, dia diantem pasti akan nggak kuat untuk di sektor kaki. Kalau untuk Jabotabek, untuk di Pulau Jawa masih oke, nggak ada kendala dengan mobil ini karena di Pulau Jawa ini jalan rata-rata bagus. Kenyamanan akan disuguhkan lebih enak. Untuk masalah mobil monokok ini rata-rata juga kalau penggerak depan kebanyakan untuk Jepang ya. Kalau Eropa ada juga kayak BMW monokok tapi penggerak belakang. Ini untuk kita sebutkan lagi untuk mobil Jepang ini. Mobilio ini penggerak depan dengan sasis monokok akan lebih nyaman. Ground clearance-nya akan bisa lebih rendah karena tidak ada gardan belakang. Dari mesin langsung tekan axle, langsung ke as roda. Untuk mobil ini kita bisa lihat bagian mesin dulu. Untuk mesinnya 1500 cc, konsumsi bahan bakarnya mobil ini sangat irit. 100.000 keliling sampai capek belum habis di Jakarta. Mobil masih halus suara mesinnya. Kondisi mobil masih oke semua. Di Mobilio ini kita kalau hidupkan DRL-nya udah nyala, jadi lebih bagus. Lampu udah proyektor, bumper depan udah ada body kitnya, bagian samping set moldingnya bagus juga.
bagian belakang ada udah full body kit. Untuk Mobilio di kelasnya itu R3, tapi tetap beda kalau Mobilio ini lebih pendek untuk tingginya, tapi dimasuknya di kelas Mobilio, di kelas R3, pesaingnya di R3, masuk ke saing Avanza di medium MPV-nya. Tapi untuk kenyamanan ini Mobilio bisa lebih unggul dibanding yang lain. Ya, bisa dilihat kondisi mobil sekelilingnya. Untuk Mobilio ini kilometernya 69.000, servis record di Honda. Mobil terawat, kaki masih enak semua, rek setir aman. Nah, untuk mobil-mobil yang udah rek setirnya pakai motor listrik, itu lebih rentan bunyi rek setir kalau sering jalan jelek, jalan berlubang dengan kecepatan agak tinggi, dilewatin gitu cepet bunyi. Untuk kenyamanan Mobilio ini lebih nyaman dengan ground clearance lebih rendah, suspensinya lebih empuk. Ini mobil plat B, Bekasi Kota, pajak panjang bulan 2. Mobil keluarga, sangat irit, powernya juga masih bagus, masih sesuai sama bodinya dengan cc 1500. Sekeliling bodi masih mulus. Mobil bisa cash maupun kredit. Oke, kita lihat bagian interior. Untuk interior, jok disarung dari baru, setir masih oke, AC udah digital juga, tombol audio setir, untuk head unit sudah Bluetooth, airbag 2 biji kanan kiri, masih pas sama yang lainnya. Kita lihat bagian belakang. Kita Ramadan Mobilindo menjual mobil dengan diikuti garansinya, dan kita lebih selektif untuk memilih unit-unit mobil untuk kenyamanan konsumen kita yang membeli di Ramadan Mobilindo. Oke, kita sudah lihat interior. Untuk Mobilio atau memilih R3 atau yang lain, semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Yang Mobilio saya ini tahun 2019, pemakaian 2020. Oke, kita udah lihat secara keseluruhan interior eksteriornya, dan ini juga udah kita review di video sebelumnya. Nah, saya akan sedikit ngasih pengalaman masalah perawatan mobil, dan kebetulan basic saya dulu kerja di bengkel resmi bagian mekanik 10 tahun. Nah, mungkin sedikit agak ngerti. Untuk perawatan Mobilio sih masih kategori terjangkau,
untuk spare part banyak pilihan, baik di dealer resmi, di dealernya, ataupun di bengkel resmi ataupun di bengkel luar. Spare partnya yang ori atau yang KW juga banyak di luar, tinggal menyesuaikan budgetnya. Untuk masalah Mobilio yang tahun 2014 yang keluaran pertama, itu mungkin di sektor kayak shockbreakernya udah minta ganti. Untuk harga juga banyak pilihan, uh, bisa yang terjangkau, bisa yang mau ori, tinggal menyesuaikan. Dipakainya sama aja, mungkin ketahanannya yang beda, udah pasti sih. Dipakainya sama tapi ketahanan yang beda, yang ori sama yang KW tinggal disesuaikan. Untuk masalah serius yang lain, Mobilio yang sudah dari 2014 berarti sudah 8 tahun, 7 tahun, itu nggak ada selama ini, aman. Mungkin di sektor CVT-nya saya pernah dengar-dengar, tapi dulu awal-awal Mobilio keluar tuh ada yang bermasalah CVT, tapi sampai sekarang selama ini kita membeli menjual mobil ini nggak pernah ada masalah dengan CVT Mobilio. Aman-aman aja. Kalau untuk di sektor perawatan seperti biasa, di mobil juga sama seperti yang lainnya, kayak maintenance ganti oli. Kalau untuk mobil udah berumur sebaiknya 5.000 kilometer atau maksimal 7.000 diganti. Jangan kayak mobil yang paketan dari mobil baru dari bengkel resminya, biasanya rata-rata 10.000, kelipatan 10.000, servis maintenance di periodic maintenance 10, 20. Nah, biasa di 20 tuh udah cek rem, 40 dan seterusnya. Untuk mobil yang udah umurnya sekitar 8, 9, 10 tahun, sebaliknya pakai di kelipatan 5.000 sampai 7.000. Untuk Honda Mobilio ini masih tergolong bisa 10.000, cuman kalau lebih baik lagi kalau di maksimal 7.000 kilometer. Untuk oli matic ini bisa di kilometer 60.000, bisa juga di 40.000. Kadang-kadang masing-masing dealer resmi itu menyarankannya beda. Ada yang long life juga, tapi standarnya long life untuk oli CVT, tapi di sini tetap kadang suruh diganti di kilometer 60.000. Intinya kalau masalah oli CVT diganti sih lebih bagus ya, daripada walaupun klaimnya long life, tapi kan mobil di kita ini kan pemakaiannya enggak 10 tahun atau 15 tahun, sampai kapanpun tetap dipakai selagi mobil ini sehat, kan begitu. Jadi alangkah baiknya kalau ikutin prosedur untuk perawatan. Untuk yang lain, untuk Mobilio ini ya nggak ada yang spesial untuk perawatan, seperti biasa. Nggak ada yang dikhususin kayak mobil-mobil tertentu yang kelasnya tertentu juga. Ini mobil umumnya yang sama yang lain sama ya, perawatannya ya biasa aja. Kalau untuk masalah pilihan itu masing-masing selera, mau Mobilio, mau R3 atau mau yang lain, itu tergantung pilihan. Masing-masing punya kelebihan kelemahan. Yang seleranya Mobilio pasti akan ngomong Mobilio lebih bagus, yang seleranya R3 pasti ngomong R3 lebih bagus. Kembali lagi ke pilihan Anda untuk menentukan mobil yang mau dibeli. Itu sedikit tips dari saya masalah perawatan mobil. Bagi yang berminat dengan Mobilio saya, bisa hubungi Ramadan Mobilindo, lalu datang langsung ataupun telepon. Bagi yang suka dengan video saya, bisa like, komen, atau subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.